Latar belakang. Motor listrik merupakan salah satu peralatan pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Salah satu motor listrik yang paling banyak digunakan sebagai penggerak adalah motor induksi satu fasa, karena konstruksinya yang lebih sederhana dan harganya relatif lebih murah. Gangguan yang terjadi pada motor listrik akan berdampak pada kinerja motor listrik. Untuk mengurangi terjadinya gangguan pada motor listrik, penentuan spesifikasi dan pencegahan proteksi motor listrik merupakan tahapan penting dalam perancangan sistem proteksi motor listrik. Gangguan yang biasanya terjadi pada motor listrik adalah gangguan arus lebih. Gangguan arus lebih pada umumnya disebabkan oleh beban mekanik. Maka dari itu, salah satu peralatan yang penting dalam proteksi pada motor listrik adalah relay proteksi. Tujuan. Adapun tujuan dari perancangan ini adalah agar dapat mengenal dan mengetahui cara kerja thermal overload relay atau TOR yang digunakan untuk mendeteksi suhu bila terjadi gangguan arus lebih pada motor induksi satu fasa yang disebabkan oleh beban mekanik yang berlebih. Sebagai proteksi pada motor induksi satu fasa, perancangan prototipe ini juga dapat dijadikan cara untuk merawat motor induksi satu fasa agar memiliki lifetime yang lebih baik. Konsep perancangan. Konsep perancangan di sini berupa gambaran sebuah alat proteksi yang disambungkan melalui kabel ke motor listrik dan akan bekerja sebagai alat proteksi ketika mengalami arus berlebih. Adapun rancangan dari alat proteksi tersebut yang terdiri dari MCB satu fasa, kontaktor, dan thermal overload relay atau TOR. Dari ketiga alat itu disambungkan menjadi satu di panel box dan akan bekerja sebagai alat proteksi pendeteksi arus berlebih. Adapun wiring dari alat proteksi dan motor listrik tersebut. Dari alat proteksi tersebut terdapat 3 keluaran kabel, yaitu yang pertama kabel dari MCB satu fasa yang tersambung ke kabel PLN. Yang kedua ada kabel dari kontaktor yang langsung nyambung ke motor listrik, dan yang ketiga ada kabel dari TOR thermal overload relay yang disambungkan seri dengan netral motor dan netral PLN. Metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini terdapat diagram alur yang berupa studi literatur, lalu perancangan prototipe proteksi motor induksi satu fasa, lalu implementasi hasil perancangan prototipe proteksi motor induksi satu fasa, lalu pengujian dan analisis prototipe proteksi induksi motor satu fasa, dan penyusunan laporan akhir DST. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian demo cara kerja proteksi motor induksi satu fasa. Sebelum melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa, kami melakukan setting thermal overload relay berdasarkan nameplate pada motor induksi satu fasa yang digunakan. Penyetingan thermal overload relay sesuai dengan standar PUIL 2000.5.4.2 berdasarkan arus nominal sehingga sesuai dengan nameplate motor induksi satu fasa yang digunakan. Didapatkan arus nominal dari motor induksi satu fasa dengan menggunakan nilai faktor daya PLN sebesar 0,85. Namun penyetingan tidak dilakukan sesuai dengan arus nameplate motor induksi satu fasa yang digunakan karena arus yang tertera itu merupakan arus maksimal motor dapat bekerja dengan aman. Selanjutnya kami melakukan perhitungan untuk melakukan setting arus pada thermal overload relay dengan persamaan sebagai berikut. IN atau I nominal sama dengan 2200 yang merupakan daya motor induksi satu fasa yang kami gunakan per 220 kali 0,85. Maka didapatkan nilai arus nominalnya itu sebesar 12,5 ampere. Alasan kami melakukan persamaan tersebut karena mengacu pada PUIL 2000.5.5.4.2 yang harus menggunakan arus nominal untuk melakukan setting thermal overload relay. Alasan penyetingan tersebut bukan tanpa alasan menggunakan arus nominal sebagai
yaitu untuk mempertimbangkan kondisi dari motor induksi, baik umur, kebersihan, dan suhu kerja. Karena performa motor induksi dapat berkurang karena kenaikan temperatur suhu maupun umur. Dikarenakan arus merupakan sebuah panas yang dapat membakar belitan yang ada pada motor induksi tersebut. Maka thermal overload relay dapat disetting pada nilai arus 12,5 ampere. Akan tetapi, pada pengujian yang kami lakukan, kami menyeting nilai arus pada thermal overload relay yang kami gunakan itu sebesar 8 ampere. Hal tersebut dikarenakan thermal overload relay yang kami miliki hanya bekerja pada arus 7-10 ampere. Dikarenakan sebelumnya kami melakukan uji coba pada mebel yang memiliki motor induksi satu fasa dengan daya hanya 0,5 kW. Untuk pengujian pertama, kami melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa tanpa beban. Pengujian proteksi motor induksi satu fasa tanpa beban ini dapat dilihat proteksi yang kami gunakan itu tidak bekerja sama sekali karena motor bekerja dalam keadaan stabil sebesar nilai arus yang berkisar di antara 6,45 ampere. Proteksi tidak bekerja karena arus motor induksi satu fasa masih bekerja di bawah arus setting thermal overload relay kami. Selanjutnya, kami melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa dengan beban kayu tipis setebal 2,5 cm. Jadi pada pengujian kedua ini, kami telah memberikan beban mekanik. Pada pengujian ini, proteksi yang kami gunakan masih belum bekerja karena thermal overload relay yang digunakan itu masih belum memutus arus. Karena saat diberikan beban kayu tipis dengan ketebalan 2,5 cm, motor bekerja dengan arus maksimum sebesar 6,8 ampere. Arus yang bekerja pada motor kali ini belum mencapai nilai arus thermal overload relay yang telah kami setting dengan nilai 8 ampere. Pada kondisi ini, elemen bimetal pada thermal overload relay yang arusnya disetting sedikit di atas arus motor saat bekerja tidak mengalami pemuaian, sehingga thermal overload relay sebagai pendeteksi panas dari arus listrik dalam kondisi yang masih aman. Untuk selanjutnya, kami melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa dengan beban kayu tebal yang memiliki ketebalan sebesar 8 cm. Pada pengujian ketiga ini dilakukan pengujian sebanyak 2 kali dengan ketebalan kayu yang digunakan itu tebalnya sama, yaitu sebesar 8 cm. Pada pengujian pertama dilakukan pemotongan kayu tebal ini selama kurang lebih 48 detik dengan arus maksimal yang ditimbulkan sebesar 13,96 ampere. Namun pada pengujian pertama ini proteksi motor induksi satu fasa itu belum bekerja. Dalam hal ini thermal overload relay itu belum mendeteksi adanya panas yang diakibatkan oleh nilai arus yang ditimbulkan. Selama waktu 48 detik tersebut, arus yang mengalir cukup besar sehingga di atas arus setting pada thermal overload relay itu sendiri. Setelah kami melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa dengan beban kayu yang tebal, motor tidak dapat dijalankan lagi. Bisa dilihat dari video yang tertera. Hal ini terjadi karena saat pengujian memotong kayu tebal selama 48 detik, elemen bimetal pada thermal overload relay mengalami pemuaian setelah dilakukan pengujian, sehingga saat push button ditekan untuk melakukan start motor induksi ini tidak dapat bekerja akibat arus terputus oleh elemen bimetal tersebut. Dari hal tersebut, thermal overload relay bekerja, akan tetapi tidak bekerja saat proses pemotongan kayu. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa motor mengalami kenaikan suhu, sehingga perlu waktu untuk mendinginkan kembali motor induksi tersebut. Jika thermal overload relay tidak bekerja, bukan tidak mungkin jika motor dijalankan terus-menerus dengan beban yang sama, belitan pada motor tersebut akan terbakar. Sebelum motor dijalankan kembali, thermal overload relay perlu dilakukan reset untuk mengembalikan kondisi thermal overload relay ke dalam kondisi normal agar motor induksi dapat dijalankan kembali. Pada pengujian kedua, ketika melakukan pengujian proteksi motor induksi satu fasa dengan beban kayu yang memiliki ketebalan 8 cm, pengujian ini dilakukan selama kurang lebih 18 detik hingga akhirnya thermal overload relay trip. Pengujian ini menghasilkan arus maksimal
sebelum trip itu sebesar 8,99 ampere dan dibutuhkan waktu selama 3 detik thermal overload relay untuk trip saat arus yang bekerja pada motor sebesar 8,99 ampere. Thermal overload relay bekerja karena sebelumnya elemen bimetal telah panas dan memuai terlebih dahulu. Karena jarak pengujian antara pengujian pertama dan pengujian kedua dengan menggunakan kayu tebal ini tidak lama, sehingga elemen bimetal pada thermal overload relay masih panas, sehingga tidak perlu waktu pengujian lama hingga thermal overload relay itu trip. Thermal overload relay ini mengindikasi bahwa suhu pada motor induksi satu fasa itu masih cukup panas, sehingga motor induksi satu fasa tidak dapat digunakan dengan lama. Hal ini mengartikan proteksi motor induksi satu fasa bekerja dengan baik, sehingga dapat memproteksi motor induksi satu fasa dengan baik.